Dan selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pidato atau orasi politik yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Kepada yang terhormat Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Mukarramun, para kiai, para ulama, jajaran Suriah Nahdlatul Ulama, jajaran Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Banyuwangi, yang saya muliakan Bupati beserta seluruh jajaran pemerintah daerah Banyuwangi, yang saya muliakan Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi beserta jajaran yang hadir, yang saya cintai dan saya banggakan jajaran pengurus baik Syuro maupun Tanfid DPC PKB Kabupaten Banyuwangi, khususon sahabat saya Ketua DPC PKB Banyuwangi Muhammad Joni Subagyo. Pidatonya tadi gayanya kalau difoto mirip Bung Karno. Kalau difoto gininya tadi. Tidak lupa para tamu undangan, teman-teman dari berbagai partai politik yang hadir, yang saya hormati, para pengurus Badan Otonom Nahdlatul Ulama dan Badan Otonom Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir, yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini saya benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Saya hadir bersama Sekjen, didampingi juga pengurus DPW, ada Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, ada juga berbagai teman dari kementerian. Alhamdulillah, saya lihat malam ini Pak Imam Nahrawi yang jarang ketawa ngakak malam ini. Orang Madura tapi ngerti bahasa Banyuwangi. Sungguh saya menyatakan bahwa insya Allah dengan melihat semangat, kegairahan dan kebersamaan DPC Kabupaten Banyuwangi, saya optimis 2014 PKB mengambil alih kembali kemenangan tahun 1999. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, apa yang terjadi hari ini dari seluruh perjalanan sejarah Partai Kebangkitan Bangsa sejak lahir tahun 1998 dideklarasikan oleh para alim ulama, oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, tepatnya sejak 23 Juli tahun 1998 telah mengalami berbagai tempaan, pendewasaan, penguatan. Dan kita menyaksikan bersama semua pengalaman itu adalah bagian dari buku pelajaran penting yang menjadi tempat kita melakukan evaluasi, merujuk dan memperbaiki. Dan alhamdulillah saya menyaksikan malam hari ini DPC PKB Kabupaten Banyuwangi telah membuktikan dan menyatakan diri siap untuk menghadapi seluruh tantangan perjuangan di masa-masa yang akan datang. Semua kekuatan menyatu, saya bangga dan bersyukur. Insya Allah DPC Banyuwangi tidak hanya menjadi contoh Jawa Timur, tetapi menjadi contoh DPC PKB se-Indonesia. Rasa bangga dan bahagia kehadiran PCNU membuktikan bahwa memang benar partai yang kita cintai ini adalah partai dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting kita sadari
bahwa perjuangan politik Ahlussunnah wal Jamaah terus-menerus memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya perjuangan Islam yang benar-benar sesuai dengan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan oleh para aulia, khususnya para wali songo, yang terbukti bahwa sampai hari ini umat Islam terbesar di seluruh dunia adalah bangsa Indonesia, yang telah terbukti dari segi jumlahnya maupun dari segi kualitas ibadah dan seluruh amaliyah-amaliyahnya. Insya Allah keberhasilan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan mandat bagi partai yang kita cintai untuk diteruskan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam lahan perjuangan politik. Oleh karena itu, tekad bulat untuk meletakkan PKB sebagai jalur politik Ahlussunnah wal Jamaah sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena itu saya mengajak pengurus baru, selain saya ucapkan selamat berjuang, selamat mengabdi, dan selamat memberikan pelayanan terbaik bagi politik Ahlussunnah wal Jamaah, saya juga mengajak untuk tiada henti-hentinya menanamkan nilai-nilai kejuangan Ahlussunnah wal Jamaah di dalam dada kita dan di dalam pundak perjuangan kita. Insya Allah dengan perjuangan politik, maka dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah akan semakin efektif, baik tidak saja dalam jalur kekuasaan politik, tetapi efektif dalam mewujudkan izul Islam wal muslimin, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, meletakkan perjuangan politik sebagai sarana. Politik bukan hanya tujuan politik. Politik adalah jalan menuju cita-cita perjuangan yang sesungguhnya, yaitu terwujudnya cita-cita menjadikan masyarakat Indonesia masyarakat yang memiliki nilai-nilai luhur sesuai dengan ajaran-ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi hari-hari ini, terutama diawali dengan mulai pematangannya sistem demokrasi yang sudah kita pilih. Mulai kita lakukan penataan secara kultural setelah kita berhasil melakukan penataan politik secara struktural. Sistem demokrasi yang kita pilih telah memberikan kepada kita dan semua bangsa Indonesia untuk memiliki hak yang sama bagi mewarnai jalannya pemerintahan, jalannya pembangunan, jalannya seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada satupun kekuatan yang berhak memonopoli jalannya pembangunan. Hari ini semua kekuatan memiliki hak yang sama dalam mewarnai jalannya pembangunan nasional. Oleh karena itu, mari kekuatan Ahlussunnah wal Jamaah menyatu kembali untuk memaknai perjalanan perjuangan nasional, perjalanan perjuangan demokrasi, perjalanan seluruh cita-cita pembangunan nasional itu. Dengan kita bersatu padu, insya Allah Nahdlatul Ulama bisa mewarnai jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara secara maksimal. Apa itu cita-citanya? Tiada lain terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Izul Islam wal muslimin, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cita-cita itu tidak mudah. Cita-cita itu membutuhkan waktu. Cita-cita itu membutuhkan kerja keras. Cita-cita itu tidak mungkin diisi oleh satu pihak atau dua pihak saja, tetapi seluruh pihak memiliki kesempatan berkompetisi. Dan saya mengajak seluruh kekuatan Ahlussunnah wal Jamaah untuk memulai peran yang sesungguhnya, memaknai dan mewarnai perjuangan pembangunan nasional dengan sungguh-sungguh. Karena itu tidak ada pilihan kecuali kita bersatu padu, kembali ke kandang bersama untuk kembali membesarkan perjuangan politik Ahlussunnah wal Jamaah. 10 tahun, 12 tahun telah menjadi pengalaman penting. Bercerai-berai, kesalahpahaman. PKB lalu lahir PKNU. Setelah ada PKNU terjadi kesalahpahaman. Hanya satu yang dihasilkan, perpecahan dan ketidakefektifan di dalam perjuangan politik. Kesadaran ini alhamdulillah telah dirasakan oleh berbagai pihak.
Kiai Ma'ruf Amin, Mustasar Partai Kebangkitan Nasional Ulama PKNU telah menyatakan kepada saya sudah tidak ada waktu lagi buat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bercerai-berai kecuali hanya menyatu, dan Kiai Ma'ruf Amin menyatakan mari kita kembali bergabung, kembali menguatkan partai kita yang kita cintai. Begitu juga berbagai perbedaan dan salah paham sudah mulai secara pasti dan bertahap telah kita lalui. Pengalaman sejarah maklum bahwa 10 tahun berdemokrasi memang membutuhkan pelajaran dan pengalaman. Termasuk pengalaman para anggota DPR kita belum memiliki sebuah pengalaman yang baik. Kita tahu citra DPR baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang membutuhkan kerja keras untuk membuktikan bahwa DPR kita memiliki citra yang baik, citra yang memang benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat. Begitu juga di eksekutif. Kita terus-menerus belajar dan belajar, baik sebagai bupati seperti Pak Abdul Azwar Anas, seperti saya, di tataran eksekutif pemerintahan. Kita terus bekerja keras dan berusaha. Insya Allah kita buktikan, kalau kader Nahdlatul Ulama yang memegang amanah jabatan apapun akan bisa amanah dan melaksanakan perjuangan dengan sebaik-baiknya. Karena itu saya mengajak kita semua mendukung Pak Abdul Azwar Anas untuk sukses memimpin, karena dia adalah kader Nahdlatul Ulama, kader Partai Kebangkitan Bangsa yang memang harus sukses dan berhasil. Begitu juga kader-kader yang di legislatif, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Kita butuh kerja keras, kita butuh waktu untuk membuktikan bahwa perjuangan legislatif, perjuangan eksekutif adalah perjuangan politik yang memang sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan dan diajarkan para pendahulu, para pendiri Nahdlatul Ulama. Saya jadi teringat citra DPR yang luar biasa kala itu. Al-Mukarram, Al-Maghfurlah, Kiai Bisri Samsuri, waktu itu mewakili Nahdlatul Ulama di parlemen, di DPR RI. Saya masih sekolah dasar. Mbah Bisri Samsuri itu kakek buyut saya. Kalau pulang ke Jombang, sebelum berangkat mewakili kita semua menjadi anggota DPR, biasanya kalau dari Jombang itu berangkatnya naik kereta api. Nama kereta apinya kereta api Bima. Setiap mau naik kereta api berangkat menjadi anggota DPR, habis reses atau habis libur sebagai anggota DPR, selalu kita antar ke stasiun Jombang. Perlu dicatat bagi para anggota DPR, ketika beliau menuju kereta, hampir seluruh kader dan simpatisan Nahdlatul Ulama mengantar, mendoakan dan menangisi perjalanan supaya berhasil bagi seluruh perjuangan Mbah Bisri Samsuri. Contoh bagaimana hubungan antara DPR dengan konstituennya begitu dekat. Beda dengan DPR hari ini, masih lumayan kalau nggak dipisui.